ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau saya tanyakan mengenai masalah sholat, itu mengenai sholat sunnah. Yang mana kita tahu sholat sunnah itu ada memiliki keutamaan mengenai sholat sunnah 12 rakaat. Begitu juga dengan zikir, kita tahu mengenai keutamaannya. Nah, di perusahaan saya itu sholatnya sekarang jam untuk asar dan maghrib itu waktunya sangat sedikit. Jadi hanya bisa zikir atau hanya bisa sholat sunnah. Yang mana yang menurut Ustadz yang lebih utama untuk zikir atau sholat sunnahnya? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Karena tadi kita sudah sebutkan juga ya bahwa selain daripada sholat wajib, sholat sunnah itu penting dalam kehidupan. Itu memang sholat tambahan, tapi keberkahannya banyak sekali. Ya. 2 rakaat sebelum subuh saya, itu dikatakan oleh Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kita dapat dunia, perusahaan, gaji sangat besar pun, dunia dan segala isinya yang kita miliki, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada itu. Menjaga rawatib, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, itu 12 rakaat. Itu kata Nabi SAW, siapa yang menjaganya, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya rumah di mana? Di sorga. Artinya sholat ini dia sedang membangun rumahnya. Dia sedang membangun rumahnya di sorga. Nah, makanya diberi hukum-hukum khusus di kondisi seseorang itu dia sulit untuk melakukan sholat-sholat sunnah ini pada tempatnya. Jadi jangan dipikir bahwa Nabi itu tidak pernah ada kesibukan. Kadang Nabi ada tamu, sehingga beliau sholat sunnahnya beliau tidak lakukan di waktunya, tapi beliau lakukan di tempat lain. Beliau lakukan di mana? Di tempat lain. Tapi Nabi itu ada kekhususannya. Ini juga yang kadang seorang itu kadang salah paham ya membaca riwayat-riwayat. Jadi Nabi itu punya kekhususan. Beliau kalau sudah memindah sholat ke satu tempat, maka beliau di tempat itu terus beliau lakukan sholatnya. Itu khusus untuk Nabi. Tapi kita umat Islam, waktu-waktu sholat kita itu, waktu sholat sunnahnya sudah jelas. Seperti rawatib tadi ya. Rawatib itu bisa 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Bisa juga 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk duhur, bisa 4 rakaat sebelum duhur, bisa 4 rakaat setelah duhur. Muncul pertanyaan. Sebelum duhurnya dia terlambat. Atau dia misalnya ada kesibukan, dia hanya bisa sholat apa? Sholat duhur saja. Nah, ini sholat sunnahnya dia lakukan di mana? Nah, ini sebelum duhur ini bisa dia lakukan setelah duhur kalau dia ada kesibukan. Tidak apa-apa. Ya misalnya 4 biasanya dia lakukan sebelum duhur. Begitu dia kesibukan, dia pindah. Nanti setelah duhur dia lakukan. Setelah duhurnya, nggak mesti setelah duhur langsung. Mungkin ada waktu kosong lagi, dia melakukan sholat setelahnya. Sama dengan sholat maghrib tadi. Sholat maghrib mungkin dia tidak ada kesempatan. Tapi ada kesempatan pasti setelah isya, kan begitu. Maka 2 rakaat maghribnya ini bisa dia undur setelah isya. Ya kita sholat maghrib, setelah itu sholat isya. Nanti sholat isya, kita sholat 2 rakaat dulu untuk sunnah setelah apa? Setelah maghrib. Setelah itu sholat lagi 2 rakaat untuk sunnah setelah isya. Nah, kalau mau langsung setelah itu sholat witir, boleh. Itu bagus, tidak ada masalah. Nah, ini juga kadang ada pertanyaan. Dia habis sholat isya, terus kadang pulang ke rumah langsung tidur, ketiduran. Ya, maka di sini boleh dia habis sholat isya, dia sholat langsung 3 rakaat. Niatnya 2. Sholat sunnah setelah isya 2 dan sholat apa? Witir sekaligus. Sebab witir itu kan 3. 3 itu sudah masuk 2 di dalamnya atau tidak? Sudah masuk.
Karena itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, itu dua amalan yang bisa digabungkan. Dua amalan yang bisa apa? Digabungkan. Nah, itu dari kemudahan-kemudahan ya. Jadi kemudahan itu ada. Nah, sisa bagaimana kita istiqomah menjaganya. Sebab istiqomah itu walaupun sedikit sekali, wah itu luar biasa. Itu yang sangat bermanfaat. Dan itu dari sebab husnul khatimah. Sebab kita tidak tahu ajal ini kapan datang menjemput. Tapi kalau kita ada amalan yang kita jaga, walaupun sedikit amalan itu, selalu kita jaga, kita pelihara. Kita harapkan kapanpun ajal itu datang, kita ada amalan soleh yang kita harapkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan paling pokok yang diharapkan oleh seorang muslim adalah keislamannya, tauhidnya, memurnikan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua yang paling pokok dia jaga, dia adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kapan pun ajal datang menjemput, dia adalah pengikut Nabi. Berharap dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbaik sangka kepada Allah. Iya. Di hatinya selalu ada kebaikan untuk umat Islam. Ingin orang-orang itu baik. Nah, ini kan luar biasa itu amalan-amalan sebenarnya nggak kelihatan. Bisa bersamanya setiap hari. Itu aja dia jaga, dia pelihara. Maka itu adalah hal yang luar biasa. Itu nikmatnya Islam ya. Kita itu bisa beramal dengan amalan yang luar biasa. Amalannya ringan. Tidak kelihatan. Tapi sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu mungkin yang bisa dijawab. Wallahu ta'ala a'lam.